Nggak mungkin. Ibu sabar. Nggak. Ibu tenang. Orang saya taunya itu menantu saya menantu. Aduh, Iya. ideal kok. Iya. Rajin. Baik. Nggak mungkin, kamu jangan suka nyari-nyari alasan deh kamu. Benar ibu, saya nggak bohong ibu. Ibu lebih percaya anak atau mantu ibu sendiri. Ibu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah karena memang pernikahannya waktu itu bisa dibilang ya tidak seperti yang direncanakan dan kehamilannya juga tidak direncanakan. Sekarang setelah menikah sampai sekarang ini menantu ibu sering melakukan KDRT kepada anak ibu. Benar ibu, Mariwan itu suka nyudutin rokok ke paha. Kalau ibu ntar ada buktinya kok bu. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama Mama sih? Nggak tega, Kenapa Ibu. kamu diem aja selama ini? Kamu yakin itu? Kamu nggak bohong? Mungkin selama ini dipendam karena butuh waktu, Bu. Nggak mungkin, Mas. Karena dia mikirin kesehatan mungkin. ibu. Yang benar. Kok tega sih suami kamu? Emang saya nggak tega sama ibu tuh kan, bukan udah mulai nangis kan. Terus kenapa kamu nggak bilang sama Mama? Nggak tega ibu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ngapain aja kamu? Benar nggak apa-apa ibu, udah ibu tenang. Nggak apa-apa. Kan mas, saya kan nggak tega kan Iya. begini. Mana ada orang tua tau nggak yang rela anaknya digituin? Saya nggak tega begini mas. Ibu, kita sama-sama sorry. Asri itu nggak tega sama ibu untuk menyampaikan. Ibu yang tenang dulu, Saya nggak ibu bisa yang tenang. apa-apa mas. Saya ngurus dia susah payah. Dari kecil saya nggak pernah nyakitin anak saya. Sabar ya Bu ya. Justru dengan Asri sekarang berterus terang, justru ini akan ada cahaya terang buat Asri, buat ibu, buat anak-anak ibu, anak-anaknya Asri, cucu-cucu ibu. Kalau Asri nggak ngomong-ngomong, tidak ada di tempat ini, tidak ada di acara ini, mungkin tidak pernah akan ada solusi. Iya. Ini adalah solusi terbaik ya. Justru dengan Asri berani berterus terang di sini, ini adalah cara supaya keluarga selamat ya. Anaknya Asri dan cucu ibu juga. Saya nggak ikhlas, Ma. Iya, Saya nggak pasti. ikhlas anak saya begitu. Kamu kenapa nggak pernah ngomong sih, Nak? Enggak bu. Kenapa? Nggak tega ibu, maafin Asri bu. Malah melega. Ibu maafin Asri bu. Ibu nggak tega. Asri nggak tega ibu. Ibu nggak nyangka. Ibu nggak nyangka. Asri udah nggak bisa nangis lagi bu. Ibu tenang, ibu minum dulu ya. Ibu minum lagi, minum Ibu lagi. tenang. Justru ini solusi terbaik, Bu. Justru Asri berani berterus terang ke ibu sekarang ini Ibu ambil nafas. akan ada ini, ada Kita cari solusinya ya, Bu. Ya, kita cari jalan keluar. Ibu saya di sesak napas. Iya, iya. Saya rasa energinya melemah di sini kesehatannya. Ibu selalu bawa obat nggak? Ada. Selalu bawa obat. Di mana obatnya? Ada di dalam tas. Ibu minum obat ya, Bu ya. Terus saya mau ambil ini. Boleh, Ambil boleh, obatnya boleh. dulu. Diambil dulu. Ambil obatnya. Ibu minum dulu. Ibu minum dulu. Ibu minum dulu ya. Turunin maskernya silakan. Ibu tenangkan diri dulu, tenangkan. Ini adalah cara terbaik agar anak ibu dan cucu ibu selamat. Tenang dulu, maskernya. Harus tenang, Ibu Saya harus turunin, tenang. Maaf ya, Bu ya. Ibu sayang sama anak ibu kan? Ibu, silakan. Di sini semuanya mau bantu, semuanya mau bantu Asri, mau bantu ibu. Saya baru nggak nyangka. Saya nggak percaya kalau menantu saya seperti itu. Aduh. Tenang dulu, tarik napas, tarik napas. Tarik napas.
Ibu berdoa, dalam hati Ibu berdoa. Mohon kekuatan sama Tuhan, mohon kekuatan. Kak Asri suaminya sekarang ada di mana? Tadi saya sih sempat minta jemput ke sini, Mas. Minta dijemput. Iya. Udah datang. Mana suami kamu? Bisa, Bu? Jangan Ibu jangan Ibu caranya nggak jangan gitu emosi Ibu, dulu. jangan emosi. Ya, nanti nggak akan selesai masalahnya. Udah datang belum? Bentar lagi. Belum sampai sekarang. Ibu jangan Namanya kepancing siapa? emosi Ibu. Tim FD boleh tolong cari nggak ada yang laki-laki di depan nungguin partisipan kita namanya mungkin ada di depan. Thank you Mas Don. Coba gue cari di belakang juga ya. Sabar ya Bu. Selama ini Mbak Astri nyimpan semuanya karena khawatir. Ya kita nggak heran sih begitu ngelihat ibu begitu sayang seperti dengan menantunya, belain menantunya. Tapi sekarang saatnya mungkin semuanya harus terungkap Iya. supaya ini bisa diakhiri. Jadi mohon Ibu yang kuat Bu. Bu Yani, kalau seandainya suaminya datang, saya mohon supaya kontrol kesehatannya ya. Saya merasakan di sini, saya menyerap energi, saya sesak nafas, bye. Ini berarti kaitannya sama Ibu Yani. Jadi saya merasakan satu energi nih, kayak oksigen saya menipis. Ah, kamu nggak apa-apa? Nah nggak apa-apa sih harusnya, cuma Kalau Astri sendiri gimana energi setelah Kasihan ketemu apa ibunya? cucu-cucu dan saya lihat kasihan. Astri sendiri setelah ketemu ibunya juga khawatir, takut gitu. Tapi udah agak sedikit lega sih Astri yang sekarang daripada yang tadi yang pertama. Dan ini udah agak lega. Cuma Iya, saya pasti yang ibunya ada kaget. PR lagi malah saya. Saya takut ini Ibu Yani nih kesehatannya turun. Mikirin terus loh, nanti kan otomatis setiap hari mikirin ini ternyata begini. Kamu harus kasih penyampaian yang bagus-bagus supaya udahlah gitu ya. Iya. Baru nanti. Iya. Saya merasakan sakit kepala dan sesak nafas juga di sini. Di kesehatannya kurang baik. Ada Mas Don. Oh silakan Mas. Bertolong kursi ya Mas Don. Gak pakai masker. Agak silakan. Jangan gitu dong, Bu. Saya datang sini cuma mau jemput anak ibu kok. Sebentar. Gimana harus gitu? Boleh pinjam? Boleh. Mic-nya. Ibu sini, Ibu. Udah saya tengah deh. Nah, aduh Mas duduk sini Ya, dulu. nanti kalau terluka. Ya, udah aman. Udah. Dipakein Ya, dulu udah maskernya aja sama pegang mic-nya. Ibu tenang ya. Tenang tahan diri ya. Yang paling penting adalah kesehatan ibu sekarang dan juga anak ibu. Gimana bisa lepas dari masalah ini? Konflik kayak begini-begini. Pernah beberapa kali. Tidak berujung ya pada akhirnya. Itu begini pakai mic. Kita ganti dengan nama samaran ya. Dan Oke, kita panggil dengan Dani ya. Mas ya. Oke. Mas Dani bener ini istrinya. Ya betul. Beri dipakai mic Ya ya. betul. Oke. Selama ini bahagia dengan istri dan anak-anak. Bahagia. Oke. masih ini kasih ibu sepanjang masa. Mas Dani anaknya perempuan dan laki-laki betul? Ya betul betul. Nah, anak-anak cukup dekat hubungannya dengan Mas Dani. Deket, lumayan deket. Iya. Mas Dani ingin mereka dapat yang terbaik terus dong ya. Iya betul. Sampai mereka nanti juga dewasa, mereka punya pasangan, mereka menikah, Iya. mau punya pasangan yang baik juga gitu ya. Jangan sampai nanti yang perempuan terutama jadi korban KDRT ya. Ya. Ini sebenarnya ada apa ya? Saya juga bingung ini kok. Iya, Iya. kayak gini ya Mas Dani. Iya.
menurut informasi yang kami dapat, ini Mbak Astri datang ke sini ingin berbagi beban dan ingin mendapatkan solusi. Selama ini dia punya masalah di keluarganya. Ada hal yang dipendam selama ini oleh Mbak Astri, tapi malam ini semua yang dipendam sudah diceritakan kepada ibunya. Kira apa kok saya nggak tahu ya? Jahat kamu emang. Oh, Pura-pura nggak tahu. Selama ini saya sayang tahu sama kamu. Saya pikir kamu menantu yang baik. Suami idaman. saya baik kok sama anak ibu. Baik apa? Anak ibunya aja ini. Oh, mukulin anak saya itu baik buat kamu. Hah? Tahan Bu, Oh, bener nggak pernah melakukan itu? enggak juga sih. Ini akal-akalan ibu doang ini kayak gini. Nggak juga, maksudnya tuh gimana? Ya mana tahu aja. Dasar anaknya aja kali ada apa? Saya juga nggak tahu kan. Mas Saya Mas salah Dani. apa mas? Saya nggak pernah salah apa-apa mas. Saya melakukan dengan baik sebagai istri. Ya Tolong. mana tahu. Saya keluar. Dia ngapain di rumah saya nggak tahu kan? Maksudnya nggak tahu apa yang Mas Dani pikir? Ya gimana lagi kan namanya juga apa? Namanya juga semuanya dikontrol sama ibunya. Siapa yang senang coba bayangin? Kok jadi masalahnya ke Apalagi- ibunya? Ya gitulah. Saya Saya kan menjagain furnitur mas. Saya menjagain customer, ngelamin customer dengan Oke, baik. tahan dulu Mbak Astri, Ibu Yani. Saya mau tanya ke Mas Dani. Mas Dani selama berumah tangga dengan Mbak Astri pernah nggak melakukan KDRT? Memukul, menyundut, menendang, mendorong? itu akal kalian doang. Ngaku nggak kamu? Ngaku nggak kamu? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana, tinggal dijawab pernah atau tidak pernah. Boleh dinaikin dulu maskernya, boleh dinaikin dulu maskernya. Jujur. Ya ada sih sekali. Loh, Ya gimana namanya juga. Mas Dani ya. ini bukan hal yang lucu ya. Kok Saya ketawa, tekankan ya? di sini. Ini pemukulan terhadap wanita atau pelecehan terhadap wanita itu bukan hal yang lucu bagi saya. Betul Mbak Minanti? Betul sekali. Tidak ada. Sekali-sekali saja. That's not funny. Iya, betul. Ya terkadang sih ya gimana ya namanya nggak emosi sih lepas kontrol gitu kan. Enteng bener kamu kalau ngomong ya. Tahan, Udah tahan. ngomong aja bu sepuasnya bu. Kesehatan, sabar. Saya mau tanya, jadi itu masalah sepele sebenarnya buat Mas Dani, mukul dan lain-lain. Sebenarnya enggak juga sih, saya cukup nyesel juga karena sebenarnya saya sayang sama istri saya kan. Tapi cara sayangnya dengan menggunakan kekerasan gitu. Ya Cara gimana? mendidik istri yang katanya mendidik itu, menjaga istri dengan menggunakan kekerasan. Rela nggak kalau nanti anaknya Mas Dani yang cewek mendapatkan suami dan mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya enggak sih. Ya orang tua mana yang ini Hukum karma ya. kan. Itu kamu tahu orang tua mana yang bukan aku disakitin. Sama saya juga seperti itu. Gak ikhlas saya tahu. Ya udah kalau enggak ini. Pura-pura baik depan saya. Ya udah mas, sekarang makanmu apa? Kamu ya udah ini itu apa? Ya udah kalau enggak mau ya pergi aja sama orang tuanya sama ibu kamu itu. Gak rugi. Kamu yang keluar dari rumah saya. Oke, saya pergi. Penalu. Ngapain juga saya ini. Saya datang sini baik-baik mau jemput istri saya. Baik. Kamu merasa memperlakukan istri kamu baik? Hah? Yang selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini bukan masalah harus ikut campur atau tidak. Mas, ibu cuma baru tahu hari ini. Kemarin-kemarin nggak pernah ngadu, mas. Ya udah, ini. Mas Dani mau diselesaikan ini secara baik-baik atau Mas Dani mau meninggalkan tempat ini? Terserah pilihannya di Mas Dani. Udah, selesaiin aja sama orang. Di, jujur ya, laki-laki kok tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang setelah Ibu tahu semuanya, setelah Ibu juga tahu aslinya suami Mbak Astri seperti apa langkah yang mau diambil Mbak Astri? Kedepannya mau ngapain? Cerai aja udah. Sebentar Ibu,
biar kita kasih kesempatan buat Mbak Asri. Biar Mbak Asri yang ambil keputusan. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Mudah-mudahan saya kuat, saya siap untuk berpisah, itu aja. Kamu pasti kuat kok, saya percaya. Kita nggak pernah menyarankan perpisahan. Tapi kalau seperti ini, ya mudah-mudahan ini adalah solusi terbaik buat kebahagiaan Mbak Asri, buat ibu, Buat dan juga anak-anak. buat anak-anak terutama. Ya, saya salut sama Ibu Yani karena benar-benar luar biasa. Namanya juga anak ya, pasti dibela benar-benar. Ya. Dan sekarang kamu udah bebas nih, Asri. Udah terbanglah tinggi sebebas-bebasnya, pergilah jauh ke tempat yang belum pernah kamu pergi. Bebasin diri kamu, bahagiakan diri kamu sekarang ya Asri. Tapi kalau suami saya tetap nggak mau mencariin saya, itu gimana? Jadi si perempuan Mbak Minati apa yang disampaikan Iya. supaya menguatkan Sebetulnya Mbak kan Asri? ada ininya kan, ada tempat kita sebagai perempuan untuk mengadukan masalah kita, dan walaupun suaminya tidak menceraikan itu bisa diurus kok. Bisa. Bisa, sangat bisa. Apalagi ada bukti-bukti. Ada bukti-bukti, ada kejadian, ada sudah apa dengan adanya KDRT walaupun suami tidak bersedia menceraikan. Tapi pasti bisa. Bisa. Zaman sekarang tuh udah nggak kayak zaman dulu harus nunggu suami yang menceraikan, enggak. Kalau udah begini udah. Oke. Iya. Ibu Yaninya yang hebat, Hebat. mensupport anak. Sayangnya ya kan. Ibu Yani itu hebat ya, support anaknya sampai kayak gitu. Jadi kalau dari Mbak Minati sebaiknya Mbak Asri Berpisah. berpisah. Kalau dari Roy, Berpisah. ya mudah-mudahan ini Dan- menjadi kekuatannya Ya, untuk Mbak Asri. nikmatin hidup ya Mbak Asri. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Asri dan keluarga. Ibu sehat-sehat ya kesehatannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Mbak Asri dan Ibu boleh meninggalkan studio. Ini boleh dibawa ya, dibawa ibunya. Bisa diangkat ya mas? Iya, silakan. Kasih ya mas. Ya, silakan Ibu Yani. Makasih. Makasih. Kuat ya. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Kasih. Ya yakin Ibu. Ibu. Ibu sudah menyelamatkan anak-anak dan cucu ini. Mungkin sebelum saya masuk ke quote saya ya, saya ingin mengungkapkan ekspresi saya bahwa ini di luar sana nih, Mbak Minati, Mas Bayu, banyak orang juga yang wanita-wanita yang mengalami KDRT tapi nggak berani bilang atau mengungkapkan. Karena alasannya jaga perasaan orang tua, karena ini aib, atau mungkin supaya anak-anaknya justru nggak terlantar gitu ya. Padahal sebenarnya bisa berjalan lancar. Nah mudah-mudahan nih dengan tadi Mbak Asri, Ibu Yani dan Mas Dani tadi, saya berharap sih teman-teman yang di rumah atau pemirsa di rumah yang lagi sampai berantem, sampai nangis-nangis, sampai digebukin, itu bisa kebuka kepalanya dan isi open minded semuanya untuk melangkah lebih maju tanpa suami yang kedebak-kedebuk seperti itu, ya. Betul. Kebahagiaan yang dipaksakan akan membuat diri kita terpenjara dalam hidup yang sengsara. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Farah dan Asri. Dua-duanya memiliki konflik di keluarga. Kalau kita lihat tadi Farah bukan tidak sengaja, tapi mungkin dia hilaf, melakukan kesalahan, berselingkuh dengan ayah tirinya. Tapi sudah dimaafkan. Sementara Asri selama ini menjadi korban KDRT demi menjaga perasaan ibunya, dia memendam semuanya. Padahal dalam hati kecilnya dia ingin berpisah dan keluar dari permasalahannya.
Dan malam hari ini semua permasalahannya bisa mendapatkan solusi. Gimana tanggapan kamu, Ron? Saya dua-duanya sangat simpatis sekali terhadap Farah dan Asri karena berhubungan dengan ibu dan ibu, orang tua dan orang tua. Tapi saya senang sekali melihat Farah kembali akur lagi dengan ibunya walaupun ibunya sudah merijek dia selama 3 tahun. Bahkan tadi juga sempat ditolak di sini. Bahkan sempat ditolak tadi di situ dan akhir rukun. Saya senang. Asri juga ibunya juga sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan mental Asri lebih kuat deh. Iya, Iya, betul. seperti itu. Kalau dari Mbak Minati sebagai seorang ibu, sebenarnya hubungan yang seperti apa sih yang harus dibina supaya anak itu menjadi pribadi yang tangguh, yang baik, yang sesuai dengan harapan apa yang harus dilakukan oleh para ibu di luar sana? Ya kalau kita lihat di sini tadi memang betapa pentingnya peranan ibu ya dalam rumah tangga. Ya kalau yang selama ini saya berusaha lakukan adalah bukan hanya menjadi ibu yang memperhatikan segala kebutuhan anak, tetapi juga berusaha menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak, memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengutarakan perasaannya, senang maupun tidak senangnya, dan kalau mereka jujur mengatakan, mengungkapkan kesalahannya, sebagai ibu kita tidak berusaha untuk marah sehingga kapok, tidak berani lagi mengungkapkan kesalahan itu, tetapi saya berikan mereka keberanian untuk mengutarakan kesalahannya dan saya tetap mensupport tanpa marah. Itu dia ya. Saya tanpa hanya marah. menjelaskan bahwa saya menyesal, saya ikut kecewa, ikut prihatin dan ikut memikirkan solusinya apa ya gitu. Jadi ambil bagian untuk cari bukan solusi. marah, jangan marah gitu Bijak sehingga sekali ya. Betul. sehingga anak-anak itu Saya senang. senantiasa tidak takut mengutarakan apapun kepada ibunya, walaupun itu kadang-kadang membuat kita kaget gitu ya, shock, lalu kok gini gitu, tapi kita ya itu berusaha diri bijak, nggak gampang, tapi ya saya berusaha untuk itu. Sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jadi sahabat buat anak-anak. Pantesan awet muda ya. Ah, Gak banyak pikir. gitu selalu ya. bijak. Aduh, semua orang punya problem. Pasti ada, tapi yang paling penting selalu ada solusi dari tiap permasalahan. Betul, Dan komunikasi betul. antara ibu dan anak Komunikasi satu itu hal yang sangat penting penting dibangun. sekali. Jadi kita ngomong apapun nggak ada beban. Baik. Oke. Gitu. Mbak Minati, terima kasih banyak sudah hadir di Terima Penembus kasih. Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Sama-sama, pada hari ini. makasih. Sukses dan bahagia selalu, Mbak Sama-sama Mas Bayu, sukses juga buat Roy. Iya, terima kasih. Minati. Baik Yosi, terima kasih. Thank Penjelasan you, Bayu. pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, kasih sayang adalah kunci dari kebahagiaan. Tapi jika kita saling menyakiti, maka tidak akan ada kebahagiaan yang bisa kita rasa dalam hidup. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.